Oke, selamat datang kembali di Audiobook Indonesia dengan saya pembawa acaranya, rekan Dea. Kali ini akan melanjutkan bab sebelumnya yaitu bab ke-6 dengan judul Anda keliru tentang semua hal, dalam kurung, tapi saya pun begitu. 500 tahun lalu, para kartografer atau pembuat peta percaya kalau California dulunya sebuah pulau. Para dokter meyakini bahwa dengan menyayat lengan seseorang atau di bagian tubuh manapun yang mengakibatkan pendarahan dapat menyembuhkan penyakit. Para peneliti yakin bahwa api terbuat dari sesuatu yang disebut phlogiston. Para wanita percaya bahwa menyekakkan air senip anjing ke wajah mereka bisa membuat awet muda. Para astronom yakin bahwa matahari berevolusi mengelilingi bumi. Ketika saya masih seorang bocah, saya pikir mediocre adalah sejenis sayuran yang tidak saya sukai. Saya juga berpikir bahwa abang saya telah menemukan sebuah jalan rahasia di rumah nenek saya karena dia bisa keluar rumah tanpa harus meninggalkan kamar mandi. Spoiler alert, di situ ada sebuah jendela. Lanjut aja. Saya juga berpikir bahwa ketika teman saya dan keluarganya mengunjungi Washington DC, mereka entah bagaimana caranya bisa kembali ke masa lalu ketika dinosaurus hidup karena BC, ya before Christ, artinya zaman dahulu kala. Bagi yang nggak ngerti itu di sini ditulis sama Mark Manson Washington BC yang berarti before Christ, yang berarti zaman dinosaurus. Sedangkan seharusnya Washington DC, bukan BC. Lanjut. Saat remaja, saya mengatakan kepada semua orang bahwa saya tidak memedulikan apapun. Padahal kebenarannya saya terlalu peduli. Orang lain mengatur hidup saya tanpa pernah saya ketahui. Saya pikir kebahagiaan adalah sebuah takdir dan bukan suatu pilihan. Saya kira cinta terjadi begitu saja, bukan sesuatu yang diperjuangkan. Saya pikir menjadi keren harus dilatih dan dipelajari dari orang lain, bukannya kita ciptakan sendiri. Ketika saya masih pertama kali pacaran, saya pikir kami akan bersama selamanya, dan kemudian saat hubungan itu berakhir, saya kira saya tidak akan pernah bisa merasakan hal yang sama lagi dengan seorang wanita. Dan ketika saya mengalami jatuh cinta lagi dengan seorang wanita, saya pikir cinta saja kadang tidak cukup. Dan kemudian saya menyadari bahwa setiap pribadi harus memutuskan tentang apa yang disebut cukup, dan bahwa cinta harus dibiarkan berjalan apa adanya. Setiap langkah dalam perjalanan hidup saya ternyata keliru tentang setiap hal sepanjang hidup saya. Saya keliru menilai diri saya, orang lain, masyarakat, budaya, dunia, alam semesta, dan semua hal. Dan saya berharap itu akan terus terjadi dalam sisa hidup saya. Sama seperti Mark yang sekarang mampu melihat setiap cacat dan kesalahan Mark yang dulu. Suatu hari, Mark masa depan akan memeriksa kembali asumsi-asumsi, termasuk isi buku ini. Dari Mark yang sekarang, kemudian mendapati beberapa kesalahan serupa. Dan ini merupakan hal yang baik, karena artinya saya telah berkembang. Ada satu kutipan yang terkenal dari Michael Jordan, tentang dirinya yang gagal dan gagal lagi. Dan itu membuatnya sukses. Ya, saya selalu keliru tentang semua hal, lagi dan lagi, dan itu alasannya mengapa hidup saya menjadi lebih baik. Pertumbuhan merupakan proses yang berulang, yang tidak pernah berakhir. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, kita tidak beranjak dari salah menuju benar, namun kita berangkat dari salah menuju sedikit salah. Dan ketika kita menambahkan sesuatu yang baru lagi, kita bergerak dari sedikit salah ke kesalahan yang lebih sedikit. Dan kemudian kesalahan yang lebih sedikit lagi, dan seterusnya. Kita selalu dalam proses mendekati kebenaran, dan kesempurnaan tanpa benar-benar dapat meraih kebenaran dan kesempurnaan itu sendiri. Sebaiknya kita tidak bernafsu untuk mencari jawaban paling benar bagi diri kita sendiri, namun lebih pada pencarian agar dapat menyingkirkan kekeliruan kita hari ini, sehingga esok hari kekeliruan itu menjadi semakin kecil. Jika dilihat dari kacamata ini, perkembangan pribadi sebenarnya cukup ilmiah. Nilai-nilai yang kita punya tidak lain adalah hipotesis. Perilaku yang ini
Perilaku yang ini baik dan penting, perilaku lain tidak. Tindakan kita adalah eksperimen. Emosi yang timbul serta pola pemikiran kita adalah sumber informasi kita. Tidak ada dogma yang benar, tidak ada pula ideologi yang sempurna. Yang ada hanyalah bahwa pengalaman Anda telah menunjukkan kepada Anda mana yang benar untuk Anda, dan bahkan bahwa pengalaman juga bisa keliru. Dan karena Anda dan saya dan orang lain semuanya memiliki kebutuhan dan sejarah pribadi serta situasi hidup yang berbeda, kita semua tidak akan memiliki jawaban benar yang berbeda mengenai arti hidup kita dan bagaimana itu seharusnya dihidupi. Jawaban yang benar versi saya meliputi berkelana sendiri selama bertahun-tahun, tinggal di tempat yang tidak jelas dan menertawakan kentut saya sendiri. Atau setidaknya itulah jawaban yang benar hingga sekarang. Jawaban itu akan berubah dan berevolusi karena saya berubah dan berevolusi. Dan saat saya bertumbuh dewasa dan lebih berpengalaman, saya sadar betapa kelirunya saya, karena setiap hari kesalahan saya menjadi semakin sedikit. Banyak orang teramat terobsesi untuk dapat memiliki hidup yang benar, sampai-sampai mereka sesungguhnya tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri. Seorang wanita masih lajang dan kesepian dan ingin punya pacar, tapi dia tidak pernah keluar dari rumah atau berusaha. Seorang pria bekerja membanting tulang dan yakin kalau dia berhak naik pangkat, namun dia tidak pernah mengutarakannya kepada bosnya. Mereka diajarkan untuk takut dan akan kegagalan, akan penolakan, takut mendengar seseorang menampik permohonannya. Namun bukan itu poinnya. Tentu, penolakan menyakitkan, kegagalan memuakkan. Meskipun demikian, ada keyakinan tertentu yang kita pegang. Keyakinan bahwa kita takut untuk mempertanyakan atau melepaskan nilai-nilai yang telah memberikan arti dalam kehidupan kita selama bertahun-tahun. Wanita itu tidak kunjung beranjak keluar rumah dan pergi berkencan karena kalau sampai dia sungguh keluar, dia dipaksa untuk berhadapan secara nyata dengan keyakinannya sendiri untuk bisa memikat laki-laki. Pria tersebut tidak meminta promosi karena jika dia sampai mengutarakannya, dia akan dipaksa untuk berhadapan dengan keyakinannya sendiri tentang keahlian apa yang membuatnya layak dipromosikan. Lebih mudah untuk berdiam diri dalam keyakinan yang menyakitkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan tertarik pada Anda, bahwa tidak ada seorang pun yang menghargai talenta Anda, daripada benar-benar menguji keyakinan tersebut dan menemukan jawaban yang paling tepat. Keyakinan jenis ini bahwa saya tidak cukup menarik, jadi mengapa gusar, atau saya ulang lagi, keyakinan jenis ini bahwa saya tidak cukup menarik, jadi mengapa gusar, atau bahwa bos saya seorang bajingan, jadi bodoh amat, dirancang untuk memberi kita kenyamanan yang biasa saja dengan menggadaikan kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar nantinya. Ini adalah strategi jangka panjang yang buruk. Namun kita berpegang pada keyakinan itu karena kita berasumsi kalau kita benar. Karena kita menyangka sudah tahu apa yang kelak akan terjadi. Dengan kata lain, kita berasumsi kita tahu seperti apa akhir ceritanya. Kepastian adalah musuh dari pertumbuhan. Tidak ada yang pasti hingga itu benar-benar terjadi, dan bahkan sesudahnya itu masih dapat diperdebatkan. Itulah mengapa penerimaan terhadap tidak terelakkannya ketidaksempurnaan dari nilai-nilai yang kita dari nilai-nilai yang kita miliki penting untuk menyempurnakan nilai-nilai tersebut. Alih-alih ngotot untuk mencari kepastian, kita sebaiknya terus berupaya untuk mencari keraguan tentang keyakinan kita sendiri, keraguan tentang perasaan kita sendiri, keraguan tentang apa yang dipersiapkan masa depan untuk kita jika kita tidak keluar dan menciptakannya sendiri. Daripada berusaha menjadi benar setiap saat, sebaiknya kita cari tahu bagaimana kita bisa keliru setiap saat, karena kita memang demikian. Kekeliruan membuka kemungkinan adanya perubahan. Kekeliruan membawa kesempatan untuk tumbuh. Ini berarti tidak lagi menyayat lengan Anda untuk menyembuhkan flu atau menciptakan kencing anjing di muka Anda agar terlihat muda kembali.
Ini berarti untuk tidak berpikir kalau Medicore adalah sayuran dan tidak takut peduli terhadap sesuatu hal. Karena inilah sesuatu yang aneh tapi nyata. Kita tidak benar-benar tahu mana yang disebut pengalaman positif dan mana yang negatif. Beberapa momen yang sulit dan penuh tekanan dalam kehidupan kita berubah menjadi sesuatu yang membangun dan memotivasi. Beberapa pengalaman terbaik dan yang paling memuaskan dalam kehidupan kita menjadi pengalaman yang sangat mengganggu dan menyurutkan semangat. Jangan percaya konsep Anda tentang pengalaman positif negatif. Semua yang kita tahu dengan pasti adalah apa yang menyakitkan dalam momen tersebut dan mana yang tidak. Dan itu tidak terlalu berharga. Sebagaimana kita melihat dengan perasaan ngeri kehidupan manusia 500 tahun lalu, saya membayangkan orang-orang yang hidup 500 tahun dari sekarang akan menertawakan kita dan keyakinan yang kita cari sekarang. Mereka akan menertawakan bagaimana kita membiarkan uang dan pekerjaan mendikte hidup kita. Mereka akan menertawakan bagaimana kita takut untuk menunjukkan penghargaan kepada orang-orang yang sangat berarti bagi kita. Sebaliknya, jika kita melayangkan pujian kepada tokoh publik yang tidak berhak atas apapun, mereka akan menertawakan ritual dan tahayul kita, kecemasan kita, dan perang-perang kita. Mereka akan terbelalak melihat kekejaman kita. Mereka akan mempelajari kesenian kita dan adu pendapat tentang sejarah kita. Mereka akan memahami kebenaran mengenai kita yang tidak disadari seorang pun dari kita. Dan mereka juga bisa keliru, meski lebih sedikit daripada kita. Subbab pertama, arsitek keyakinan kita sendiri. Coba ini. Ajak beberapa orang untuk masuk ke dalam suatu ruangan yang dilengkapi dengan beberapa tombol. Lalu katakan kepada mereka bahwa jika mereka melakukan sesuatu secara spesifik tanpa diberitahu itu apa persisnya, maka akan ada satu lampu yang menyala, menunjukkan kalau mereka telah memenangkan poin. Sampaikan kepada mereka untuk melihat berapa banyak poin yang mereka peroleh dalam jangka waktu 30 menit. Ketika para psikolog melakukan eksperimen ini, yang terjadi mungkin sama dengan yang Anda kira. Orang-orang duduk dan mulai memukul tembok secara sembarangan, hingga pada akhirnya lampu menyala, menunjukkan kalau mereka mendapat poin. Secara logis, mereka kemudian mengulangi apapun yang mereka lakukan dan mengantongi lebih banyak nilai. Dan ketika lampu tidak menyala, mereka mulai bereksperimen dengan urutan yang lebih rumit, menekan tombol 3 kali, kemudian sekali, kemudian menunggu 5 detik, dan ding, 1 poin lagi. Namun, akhirnya, itu pun tidak lagi berhasil. Maka mungkin ini tidak ada kaitannya dengan tombol sama sekali. Pikir mereka, mungkin ini ada kaitannya dengan bagaimana saya duduk, atau apa yang saya sentuh. Mungkin ini ada kaitannya dengan kaki saya. Ding, poin tambahan. Ya, mungkin saya perlu menggerakkan kaki saya dulu, baru menekan tombol ding. Secara umum, dalam waktu 10-15 menit, setiap orang berhasil menemukan perilaku dengan urutan yang spesifik untuk mendapatkan poin lebih banyak. Biasanya, ini adalah sesuatu yang aneh, seperti berdiri dengan satu kaki atau mengingat urutan tombol yang paling panjang yang ditekan dalam kurun waktu tertentu sambil menghadap ke arah tertentu. Namun ini bagian lucunya. Sebenarnya poin tersebut muncul secara sembarangan. Tidak ada urutannya, tidak ada polanya, hanya lampu yang terus menyala dengan suara ding, dan orang-orang berjungkir balik, sembari meyakini bahwa apa yang mereka lakukan menghasilkan poin. Mungkin terkesan kejam, tetapi inti dari eksperimen ini adalah untuk menunjukkan betapa cepat pikiran manusia mampu muncul dan meyakini omong kosong yang tidak nyata. Dan pada akhirnya, kita semua menjadi sangat mahir. Setiap orang keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan yakin bahwa dia berhasil melewati sebuah eksperimen dan memenangkan permainan. Mereka semua percaya bahwa mereka telah menemukan urutan tombol yang sempurna untuk mendapatkan poin. Namun metode yang mereka temukan sama uniknya dengan pribadi mereka masing-masing. Seorang pria menemukan urutan memencet tombol yang panjang yang hanya bisa dipahami dirinya sendiri. Seorang gadis yakin dia harus menyentuh langit-langit beberapa kali agar bisa mendapatkan angka. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia kecapekan karena harus melompat-lompat. Otak kita adalah mesin makna. Yang kita maksud dengan makna
adalah produk atau hasil asosiasi yang dilakukan otak kita terhadap dua pengalaman atau lebih. Kita menekan tombol, lalu kita melihat ada lampu yang menyala. Kita berasumsi kalau tombol tersebut menyebabkan lampu menyala. Ini pada intinya adalah dasar dari yang kita sebut sebagai makna. Tombol, lampu, lampu, tombol. Kita melihat sebuah kursi. Kita lihat warnanya abu-abu. Otak kita kemudian menarik suatu asosiasi antara warna abu-abu dan benda kursi. Kemudian membentuk makna kursi berwarna abu-abu. Pikiran kita terus berputar, menghasilkan banyak dan semakin banyak asosiasi yang untuk membantu kita memahami dan mengendalikan lingkungan di sekitar kita. Apapun yang berhubungan dengan pengalaman kita, baik eksternal maupun internal, menghasilkan asosiasi dan hubungan yang baru dalam benak kita. Setiap hal, mulai dari kata-kata di halaman ini, hingga konsep tata bahasa yang Anda gunakan untuk menguraikannya, hingga pikiran kotor yang mengembara di benak Anda ketika tulisan saya mulai membosankan atau berulang-ulang. Setiap pikiran, impuls, dan persepsi ini tersusun dari ribuan hubungan syaraf dan lebih yang menyala bersamaan, menjajarkan pikiran Anda dalam menyala api pengetahuan dan pemahaman. Namun ada dua masalah. Pertama, otak tidak sempurna. Kita acap kali keliru melihat dan mendengar suatu hal. Kita melupakan banyak hal atau cukup mudah keliru menafsirkan suatu peristiwa. Kedua, begitu kita menciptakan sebuah makna bagi diri kita sendiri, otak kita dirancang untuk mempertahankannya. Kita condong berprasangka terhadap makna yang telah dibuat oleh pikiran kita, dan kita tidak mau melepaskannya. Bahkan jika kita melihat bukti yang bertentangan dengan makna yang telah kita ciptakan, kita sering mengabaikannya dan tetap meyakininya apapun yang terjadi. Seorang komedian, Emo Phillips, pernah berkata, "Dulu saya pikir otak manusia adalah organ yang paling ajaib dalam tubuh saya. Kemudian, saya sadar siapa yang mengatakan ini. Fakta yang kurang menguntungkan adalah hampir semua yang kita ketahui dan percayai merupakan produk dari ketidakakuratan dan prasangka yang hadir dalam otak kita. Banyak atau bahkan sebagian besar nilai kita merupakan hasil dari peristiwa yang tidak mewakili dunia secara luas, atau dengan kata lain, hasil dari masa lalu yang keliru dipahami seluruhnya. Pangkal dari semua ini, sebagian besar keyakinan kita keliru, atau lebih tepatnya lagi, semua keyakinan keliru, beberapa hanya sedikit keliru dari yang lainnya. Pikiran manusia adalah ketidakakuratan yang campur aduk, dan meskipun ini membuat Anda menjadi tidak nyaman, ini merupakan konsep yang sangat penting untuk diterima, seperti yang akan kita lihat berikut ini. Subbab kedua, berhati-hatilah dengan apa yang Anda percayai. Pada 1988, ketika menjalani terapi, seorang jurnalis dan pengarang berhaluan feminis Meredith Maran mendapati sebuah pengalaman yang mengagetkan. Ayahnya pernah melakukan kekerasan seksual terhadapnya ketika masih kecil. Ini sangat mengempas, suatu ingatan yang berusaha ia lupakan sejak beranjak dewasa. Namun di usia 37 tahun, dia memutuskan untuk menghadapi ayahnya dan juga mengatakan kepada keluarganya apa yang telah terjadi. Kabar dari Meredith ini membuat seluruh keluarganya ketakutan. Ayahnya langsung menyangkal. Beberapa anggota keluarganya memihak Meredith, yang lain memihak ayahnya. Pohon keluarganya terbelah menjadi dua. Dan luka yang mengempas hubungan Meredith dengan ayahnya yang telah berlangsung lama sebelum pengakuan tersebut, kini telah menyebar seperti jamur yang menyerang cabang-cabang pohon itu. Kabar itu telah menyayat hati semua orang. Lalu pada 1996, Meredith menyadari sesuatu yang tidak salah mengagetkan. Ayahnya tidak pernah melecehkannya secara seksual. Saya tahu, dia dengan bantuan seorang terapis sebenarnya menciptakan sendiri memori tersebut. Dipenuhi dengan rasa bersalah, dia menghabiskan sisa waktu selagi ayahnya hidup untuk mencoba berdamai dengannya dan anggota keluarga lain lewat permintaan maaf dan penjelasan yang disampaikan berulang-ulang.
Namun itu semua sudah terlambat. Ayahnya meninggal dunia, dan keluarganya tidak akan pernah menjadi sama lagi. Rupanya Meredith tidak sendirian. Seperti yang dijelaskan dalam autobiografinya, My Lie, A True Story of False Memory, sepanjang 1980-an, banyak wanita menuduh anggota keluarga laki-laki mereka telah melakukan kekerasan seksual dan mengakui bahwa mereka telah salah menuduh beberapa tahun kemudian. Mirip, ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa selama dekade itu ada sekte setan yang melecehkan anak-anak. Meskipun setelah penyelidikan polisi di puluhan kota, pihak kepolisian tidak pernah menemukan bukti apapun atas praktik gila yang digambarkan itu. Mengapa orang secara tiba-tiba menemukan ingatan tentang pelecehan yang mengerikan dalam keluarga dan sekte tersebut? Dan mengapa semua ini terjadi di 1980-an? Pernahkah Anda bermain telepon-teleponan ketika masih anak-anak? Anda pasti ingat. Anda mengatakan sesuatu di telinga seseorang, lalu orang kedua membisikkan apa yang didengar ke orang ketiga, dan seterusnya hingga kurang lebih ke 10 orang. Dan apa yang didengar orang terakhir sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang telah Anda katakan di awal. Pada dasarnya, seperti inilah memori kita bekerja. Kita mengalami sesuatu, kemudian kita mengingatnya sedikit berbeda beberapa hari kemudian. Seperti permainan bisik dan dengar tadi. Kemudian kita menceritakan kepada seseorang, dan kita mengisi beberapa kerumpangan di plot cerita tersebut dengan polesan kita sendiri untuk memastikan agar semuanya masuk akal dan kita tidak dianggap gila. Kemudian kita mempercayai polesan-polesan kecil yang mengisi kerumpangan tadi dan menceritakannya. Di kesempatan lain, karena tidak sungguh terjadi, maka kita juga sedikit keliru memahaminya. Dan kita sedang mabuk di suatu malam setahun kemudian saat menceritakan kisah itu. Dan kita memolesnya sedikit lagi. Oke, sejujurnya, kita baru saja mengarang sepertiga dari kisah itu. Namun ketika kita siuman minggu berikutnya, kita tidak mau mengaku kalau kita adalah pembohong besar. Jadi kita meneruskan cerita kita dengan versi pemabuk yang telah diperbarui dan baru saja ditambahkan di minggu berikutnya. Dan 5 tahun berikutnya, kita bisa bersumpah demi apapun, baik demi Tuhan maupun demi kubur ibuku, bahwa kisah isapan jempol yang lebih nyata dari sesungguhnya terjadi itu 50% nyata. Kita semua melakukan ini. Anda melakukannya, saya melakukannya. Bodoh amat. Seberapa jujur dan beritikat baik diri kita. Kita selalu berada dalam suatu keadaan yang abadi untuk menyesatkan diri kita dan orang lain. Karena otak kita hanya dirancang agar efisien bukan akurat. Tidak hanya memori kita yang payah, sampai pada titik bahwa testimoni dan saksi mata tidak dianggap serius dalam kasus-kasus persidangan. Otak kita berfungsi dengan cara yang sangat bias. Bagaimana bisa begitu? Begini, otak kita selalu mencoba untuk membuat situasi kita saat ini menjadi masuk akal berdasarkan apa yang telah kita yakini dan alami. Setiap keping informasi baru diukur dengan nilai dan kesimpulan yang telah kita punyai. Akibatnya, otak kita selalu bias terhadap apa yang kita rasa sebagai sesuatu yang benar pada saat itu. Jadi, kita mempunyai hubungan yang manis dengan saudara kita. Kita akan menafsirkan hampir semua ingatan tentangnya dalam cahaya yang positif. Namun, ketika hubungan menjadi masam, kita akan sering melihat memori yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Mereka ulang memori baru sedemikian rupa sehingga kita bisa menyampaikan kemarahan kita sekarang ini terhadapnya. Hadiah lucu yang diberikannya pada Natal tahun baru sekarang muncul dalam ingatan sebagai bentuk yang merendahkan dan menggurui. Momen ketika dia lupa mengundang kita ke rumah danaunya sekarang tidak terlihat sebagai sebuah kealepan yang manusiawi, namun sebagai suatu penelantaran yang kejam. Cerita palsu pelecehan Meredith jauh lebih masuk akal setelah kita memahami nilai-nilai yang menumbuhkan keyakinannya. Pertama-tama, Meredith sudah punya hubungan yang tegang dan sulit dengan ayahnya di sepanjang hidupnya. Kedua, Meredith mengalami serangkaian kegagalan ketika menjalin hubungan dengan laki-laki termasuk pernikahan yang gagal. Jadi, terkait dengan nilai-nilai yang dimilikinya, hubungan yang dekat dengan laki-laki tidak berjalan cukup hangat.
Kemudian di awal 1980-an, Meredith menjadi seorang feminis radikal dan mulai melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap anak-anak. Satu persatu dia dihadapkan pada kisah-kisah mengerikan tentang kekerasan. Dan dia banyak bertemu dengan para penyintas hubungan incest, biasanya anak perempuan, selama bertahun-tahun. Dia juga melaporkan secara luas sejumlah kajian yang tidak akurat yang muncul sekitar masa itu. Studi yang kemudian secara kasar melebih-lebihkan merebaknya pelecehan anak-anak. Studi paling terkenal melaporkan bahwa sepertiga wanita dewasa telah dilecehkan secara seksual saat masih anak-anak. Belakangan angka yang ditampilkan rupanya keliru. Dan di bagian yang paling atas dari semua itu, Meredith jatuh cinta dan memulai hubungan dengan wanita lain, seorang penyintas incest. Meredith menjalin sebuah hubungan yang saling tergantung dan buruk dengan pasangannya itu. Yang mana di sela-sela hubungan ini, Meredith terus berusaha untuk menyelamatkan wanita lain dari masa lalunya yang traumatik. Pasangannya tersebut juga menggunakan pengalaman traumatiknya sebagai senjata. Rasa bersalah untuk mendapatkan kasih sayang Meredith. Lebih banyak tentang hal ini dan tentang batasan-batasan di bab 8. Sementara itu, hubungan Meredith dengan ayahnya semakin memburuk. Ayahnya tidak terlalu kaget ketika tahu putrinya punya hubungan lesbian. Dan dia pun mengikuti terapi dengan ketat. Para terapisnya dengan nilai dan keyakinan yang mereka miliki mulai menerapkan kebiasaan lama mereka, bersikeras kalau pasti bukan hanya tekanan pekerjaan sebagai reporter atau tidak harmonisnya hubungannya yang membuat Meredith begitu tidak bahagia. Pasti ada hal lain, sesuatu yang lebih dalam. Di zaman itu, sebuah bentuk penanganan baru yang disebut Praise Memory Therapy, terapi memori yang ditekan, menjadi luar biasa populer. Dalam terapi ini, seorang terapis membuat kliennya berada dalam keadaan semacam trance. Lalu di situ dia didorong untuk merunut akar permasalahannya dan mengalami kembali memori masa anak-anak yang terlupakan. Memori tersebut biasanya menyenangkan, namun setidaknya ada sebagian kecil merupakan pengalaman traumatis. Dan demikianlah Meredith yang malang dalam keadaan yang menyedihkan dan mencoba menemukan kasus incest dan pelecehan anak setiap hari, marah pada ayahnya. Bertahan seumur hidup menanggung kegagalan hubungan dengan laki-laki. Dan satu-satunya orang yang tampaknya bisa memahami atau mencintainya adalah wanita lain yang juga penyintas incest. Oh, dan dia berbaring di sofa menangis setiap hari dengan seorang terapis yang terus memintanya mengingat sesuatu yang tidak ada dalam ingatannya. Dan Viola, Anda memiliki sebuah resep mujarab untuk menciptakan suatu memori kekerasan seksual yang tidak pernah terjadi. Prioritas terbesar pikiran kita ketika sedang mengolah pengalaman adalah menafsirkan pengalaman tersebut dengan cara tertentu agar cocok dengan semua pengalaman, perasaan, dan keyakinan kita sebelumnya. Namun sering kita menghadapi situasi kehidupan di masa lalu dan masa kini tidak sesuai dalam kesempatan-kesempatan semacam itu. Apa yang kita alami pada suatu momen bertentangan dengan semua hal yang telah kita anggap benar dan masuk akal di masa lalu. Dalam upaya untuk mencapai kecocokan, pikiran kita kadang akan dalam kasus seperti itu menciptakan memori palsu. Dengan menghubungkan pengalaman kita sekarang dengan bayangan masa lalu tersebut, pikiran kita membuat kita bisa mempertahankan makna apapun yang telah kita buat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kisah Meredith tidak unik. Pada kenyataannya, di 1980-an dan awal 1990, ratusan orang yang tidak bersalah dituduh melakukan pelecehan seksual dengan latar belakang situasi yang hampir sama. Banyak di antara mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bagi orang-orang yang tidak puas dengan hidup mereka, penjelasan yang disodorkan tersebut dipadukan dengan sensasi yang dibuat pihak media, bahwa benar ada epidemi tentang kekerasan seksual dan aksi pemuja setan yang sedang berlangsung. Dan Anda dapat menjadi korbannya juga, memberikan insentif bagi pikiran bawah sadar banyak orang untuk memasukkan sedikit ingatan mereka dan untuk memberikan penjelasan atas penderitaan mereka saat ini dengan suatu cara yang menjadikan mereka korban dan menghindari tanggung jawab. Di Praise Memory Therapy,
Reverse memory terapi ini kemudian difungsikan sebagai suatu alat untuk menarik keluar hasrat-hasrat bawah sadar ini dan memindahkannya ke dalam sebuah bentuk ingatan yang tampak nyata. Proses ini dan kondisi pikiran yang dihasilkannya menjadi begitu umum sampai-sampai sebuah istilah diperkenalkan, sindrom memori palsu atau false memory syndrome. Ini mengubah proses kerja di ruang sidang. Ribuan terapis digugat dan kehilangan izin mereka. Reverse memory terapi tidak lagi digunakan dan diganti dengan metode yang lebih praktis. Penelitian teknis hanya menyadarkan kita akan pelajaran yang menyakitkan dari era tersebut. Keyakinan kita bisa dipengaruhi dan ingatan kita tidak bisa diandalkan. Ada banyak kebijakan konvensional di luar sana yang mengatakan kepada Anda untuk mempercayai diri sendiri, untuk ikuti nyali Anda, dan segala jenis klise yang terdengar menghibur. Namun, yang benar adalah untuk sedikit mempercayai diri sendiri. Lagi pula, jika hati dan pikiran kita tidak dapat diandalkan, mungkin kita perlu lebih mempertanyakan maksud dan motivasi kita sendiri. Jika kita semua selalu keliru, tidaklah skeptisisme diri dan kekakuan yang menantang keyakinan dan asumsi kita sendiri menjadi rute paling logis untuk mengolahnya. Mungkin terdengar menakutkan dan seakan menghancurkan diri sendiri. Namun sebenarnya ini kebalikannya. Bukan saja pilihan yang lebih aman, tapi juga membebaskan. Sebab ketiga, bahaya kepastian murni. Erin duduk di seberang saya di sebuah restoran sushi dan mencoba menjelaskan mengapa dia tidak mempercayai kematian. Sudah hampir 3 jam dan dia sendiri sudah menghabiskan persis 4 gulungan timun dan meminum sebotol penuh sake. Sebenarnya dia hampir menghabiskan botol kedua sekarang. Pukul 4 di Selasa sore. Saya tidak mengajaknya bertemu di tempat itu. Dia menghubungi saya melalui internet dan terbang menemui saya lagi. Dia telah melakukannya sebelumnya, jadi Erin percaya kalau dia bisa menyembuhkan kematian. Tetapi dia juga yakin kalau dia membutuhkan bantuan saya untuk mewujudkan hal itu. Namun bukan bantuan seperti dalam perkara bisnis. Jika dia memerlukan saran yang berhubungan dengan humas atau sesuatu semacam itu masih oke. Tidak, ini lebih dari itu. Dia ingin saya menjadi pacarnya. Mengapa? Setelah 3 jam bertanya-tanya dan 1,5 botol sake, ini masih tidak jelas. Perlu Anda ketahui, tunangan saya ikut bersama kami di restoran itu. Menurut Erin, sepatutnya tunangan saya perlu dilibatkan dalam diskusi tersebut. Erin ingin tahu, apakah tunangan saya berkenan berbagi dan Erin ingin tahu, apakah tunangan saya berkenan berbagi dan tunangan saya sekarang, istri saya sekarang, tidak perlu merasa terancam oleh dia. Saya pertama kali bertemu Erin di seminar self-help pada 2008. Orangnya terlihat cukup baik, sedikit istilah slang Amerika untuk mereka yang menerima atau mengikuti kepercayaan supranatural, paranormal, fenomena, pseudo saints, dan semacamnya. Penyuka hal-hal baru New Age, namun dia dulunya adalah seorang pengacara dan kuliah di salah satu Ivy League, kelompok universitas ternama di bagian timur laut Amerika Serikat, dan jelas sekali pandai. Dan dia tertawa pada lelucon saya dan menurutnya saya lucu. Jadi tentu saja Anda tahu saya tidur dengannya. 1 bulan kemudian, dia mengajak saya untuk pindah keluar kota dan tinggal dengannya. Ini mewujudkan saya dan menjadi sebuah peringatan. Ini mewujudkan saya dan menjadi sebuah peringatan. Sehingga kemudian saya mencoba putus darinya. Dia menanggapi dengan mengatakan kalau dia akan bunuh diri jika saya menolaknya. Baiklah, kini jadi 2 peringatan. Saya segera memblokir dia, baik dari surel maupun semua alat komunikasi saya. Ini rupanya memperlambat dia, namun tidak menghentikannya. Beberapa tahun sebelum saya bertemu kembali dengannya, Erin mengalami kecelakaan mobil dan hampir meninggal. Sesungguhnya dia sempat meninggal secara medis beberapa saat.
semua aktivitas otak terhenti. Tetapi entah bagaimana secara ajaib dia hidup kembali. Ketika dia kembali, dia mengklaim bahwa semua telah berubah. Dia menjadi orang yang sangat spiritual, dia menjadi tertarik pada dan mulai percaya tentang energi penyembuhan dan malaikat-malaikat dan kesadaran sebagai bagian dari alam semesta serta kartu tarot. Dia juga percaya kalau dia telah menjadi seorang tabib dan peramal yang dapat melihat masa depan. Dan entah karena alasan apa, setelah bertemu dengan saya, dia memutuskan kalau dia dan saya ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia bersama-sama, untuk menyembuhkan kematian, tegasnya. Setelah saya memblokirnya, dia mulai membuat alamat surel baru. Kadang dia mengirimi saya puluhan surel penuh amarah dalam satu hari. Dia membuat akun Facebook dan Twitter palsu yang digunakan untuk melecehkan saya, demikian juga orang-orang yang dekat dengan saya. Dia menciptakan sebuah situs web yang hampir sama dengan milik saya dan menulis puluhan artikel yang mengklaim bahwa saya adalah mantan kekasihnya dan bahwa saya telah berbohong kepadanya dan selingkuh, bahwa saya telah berjanji untuk menikahinya serta bahwa dia dan saya ditakdirkan untuk bersama. Ketika saya menghubunginya agar menutup situs tersebut, dia mengatakan kalau dia akan melakukannya asalkan saya terbang ke California untuk bersamanya. Ide untuk berkompromi datang dari pihaknya. Dan setelah semua hal yang terjadi, kesimpulannya tidak berubah. Saya ditakdirkan untuk bersamanya. Bahwa Tuhan telah mentakdirkan hal ini. Bahwa dia benar-benar terbangun di tengah malam setelah mendengar suara malaikat yang menitahkan agar kami menjalin hubungan istimewa demi mengarungi era baru, kedamaian abadi di muka bumi. Ya, dia sungguh mengatakan hal ini kepada saya. Hingga saya duduk bersamanya di restoran sushi itu. Sudah masuk ribuan surat ke inbox saya. Entah saya tanggapi atau tidak, entah saya balas dengan sopan atau emosional, tidak ada yang berubah. Pikirannya tidak pernah berubah. Keyakinannya tidak pernah goyah. Ini sudah berjalan selama 7 tahun dan masih terus. Dan demikianlah di restoran sushi kecil itu, kami bersama Erin yang sedang menenggak sake dan membual berjam-jam tentang bagaimana dia menyembuhkan batu ginjal kucingnya dengan menyalurkan energi, hingga saya pun berpikir Erin adalah pecandu self-improvement. Dia menghabiskan $10.000 untuk membeli buku dan mengikuti seminar serta kursus. Dan bagian paling gila dari semua ini adalah bahwa Erin menerapkan mentah-mentah semua ilmu yang telah dipelajarinya. Dia memiliki mimpinya sendiri. Dia gigih memperjuangkannya. Dia memvisualisasikan dan menerjemahkan dalam aksi nyata. Dan meskipun dia mendapatkan penolakan atau kegagalan, dia akan bangkit lagi dan mencobanya lagi. Dia tidak kenal lelah untuk bersikap positif. Dia mempunyai pandangan yang cukup tinggi terhadap dirinya sendiri. Maksud saya, dia mengklaim dapat menghidupkan kucing yang mati, seperti halnya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Alamak, yang benar aja. Namun semua nilainya benar-benar payah dan tidak ada satupun yang berguna. Faktanya segala hal baik yang dilakukan Faktanya segala hal baik yang dilakukannya tidak membuatnya baik. Ada sebuah kepastian dalam dirinya yang tak mampu ia tanggalkan. Dia bahkan telah berulang kali mengaku kepada saya bahwa dia tahu kegemarannya. Kegemarannya ini jelas-jelas tidak rasional dan tidak sehat dan membuat baik dia maupun saya tidak bahagia. Namun karena alasan tertentu, hal tersebut tampak benar baginya, sehingga tidak bisa diabaikan dan dihentikan begitu saja. Pertengahan 1990-an, seorang psikolog, Roy Baumeister, mulai meneliti tentang konsep kejahatan. Pada dasarnya, dia mengamati orang-orang yang melakukan hal yang jahat dan mengapa mereka melakukan itu. Asumsi yang ada ketika itu adalah bahwa orang-orang melakukan hal yang buruk karena mereka merasa dirinya buruk. Artinya, mereka memandang rendah diri mereka. Salah satu temuan Baumeister yang mengejutkan adalah bahwa asumsi tersebut seringkali keliru. Dalam kenyataan, yang biasa terjadi justru sebaliknya. Beberapa kriminal kelas kakap punya kepercayaan diri yang cukup baik, dan perasaan inilah terlepas dari realitas di sekitar mereka.
yang memberi mereka semacam pembenaran untuk melukai dan berbuat buruk pada orang lain. Orang-orang yang merasa tindakan buruknya dibenarkan pasti merasakan kepastian yang tak terbantahkan akan nilai-nilai kebenaran yang mereka yakini, dan aneka kepercayaan diri serta keistimewaan yang mereka pikir pantas mereka dapatkan. Orang-orang yang rasis melakukan hal-hal yang rasis karena mereka sungguh yakin tentang superioritas genetik mereka. Para pemeluk agama yang fanatik meledakkan diri mereka dan membunuh puluhan orang karena yakin adanya suatu tempat istimewa yang akan mereka dapatkan di surga sebagai martir. Pria memperkosa dan melakukan kekerasan terhadap wanita karena yakin mereka berhak atas tubuh wanita. Orang-orang yang jahat tidak akan pernah percaya kalau mereka jahat, melainkan mereka percaya kalau orang yang lainlah yang jahat. Dalam eksperimen yang kontroversial, sekarang dikenal dengan sebutan eksperimen Milgram, mengambil nama belakang seseorang psikolog Stanley Milgram. Para peneliti meminta beberapa orang normal untuk menghukum sukarelawan lain karena melanggar bermacam aturan, maka hukuman pun mereka berikan. Kadang hukuman itu melampaui kategori kekerasan fisik. Hampir tidak ada algojo yang keberatan atau meminta penjelasan lebih dahulu. Di sisi lain, banyak dari mereka tampak menikmati otoritas moral yang dilimpahkan kepada mereka dan eksperimen tersebut. Permasalahannya di sini bukan saja kepastian itu tidak akan pernah bisa kita capai, tapi bahwasanya berusaha mengejar kepastian pun sering melahirkan kerentanan yang lebih besar atau lebih buruk. Banyak orang memiliki suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan atas kemampuan mereka di suatu pekerjaan atau nominal penghasilan yang seharusnya mereka peroleh. Namun keyakinan tersebut malah membuat mereka merasa lebih buruk, bukannya lebih baik. Saat melihat orang lain mendapat promosi jabatan, mereka pun merasa diremehkan. Mereka merasa tidak dihargai dan tidak diakui. Bahkan sebuah perilaku sederhana seperti diam-diam membaca kotak SMS di ponsel pacar Anda atau bertanya pada teman Anda tentang penilaian orang-orang lain tentang diri Anda sesungguhnya didorong oleh kerapuhan dan kegelisahan yang mendera demi memperoleh kepastian. Anda boleh saja mengecek pesan singkat pasangan Anda dan tidak menemukan sesuatu pun, tapi jarang sekali berakhir seperti itu. Kemudian Anda akan mulai curiga jangan-jangan dia punya ponsel lain. Anda boleh saja merasa diremehkan dan diinjak-injak dalam karir Anda setelah Anda tidak masuk promosi tersebut. Tapi kemudian perasaan itu mendorong Anda untuk mulai tidak percaya pada rekan kerja Anda dan menerka gelagat buruk di balik perkataan mereka. Dan di balik setiap asumsi Anda tentang apa yang mereka rasakan tentang Anda, yang bahkan bertampak pada semakin kecilnya peluang Anda naik pangkat. Anda dapat terus mengejar seorang istimewa yang Anda pikir seharusnya bersama dengan Anda. Namun, dengan adanya bermacam penolakan dan malam-malam yang sepi, Anda tidak bisa baik dimulai bertanya dan bertanya lagi apa yang salah dengan Anda. Dan persis di momen yang menggelisahkan itu, dengan keputusasaan yang dalam, kita menjadi mudah sekali menganggap diri berhak diistimewakan, mempercayai bahwa kita berhak untuk sedikit curang demi mendapatkan sesuatu, bahwa orang lain layak dihukum, bahwa kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita ingini, dan kadang dengan cara yang kasar. Lagi-lagi ini adalah hukum kebalikan. Semakin Anda ingin mendapat kepastian akan sesuatu, Anda akan semakin merasa tidak pasti dan tidak aman. Demikian pula sebaliknya, semakin Anda menerima sepenuhnya ketidakpastian dan ketidaktahuan akan aneka hal, Anda akan semakin merasa nyaman karena tahu persis apa yang tidak Anda ketahui. Ketidakpastian juga membebaskan kita dari penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Ini menangkal stereotip dan bias tidak penting yang kita rasakan saat menyaksikan seseorang di TV, di kantor, atau di jalan. Ketidakpastian juga memerdekakan kita dari penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Kita tidak tahu bahwa kita layak dicintai atau tidak. Kita tidak tahu seberapa menariknya diri kita. Kita tidak tahu seperti apa kesuksesan kita nanti. Satu-satunya cara agar bisa seperti itu adalah dengan tetap merasa tidak pasti dan terbuka untuk menemukan kepastian
melalui pengalaman hidup. Ketidakpastian merupakan akar dari semua kemajuan dan pertumbuhan. Seperti bunyi salah satu adagium kuno. Manusia yang yakin dirinya mengetahui semuanya tidak akan pernah mempelajari suatu hal pun. Kita tidak bisa mempelajari apapun yang tanpa pertama-tama tidak mengetahui sesuatu. Semakin kita mengakui kalau kita tidak tahu, akan ada semakin banyak kesempatan yang kita peroleh untuk belajar. Nilai-nilai yang kita miliki tidak sempurna dan tidak penuh, dan berasumsi bahwa nilai-nilai tersebut sempurna dan penuh sama dengan menempatkan diri kita dalam sebuah pola pikir dogmatik berbahaya yang melahirkan kewenangan dan pelarian atas tanggung jawab. Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah pertama-tama dengan mengakui bahwa hingga saat ini seluruh tindakan dan keyakinan kita telah terbukti salah dan tidak berfungsi. Keterbukaan untuk mengakui kesalahan harus ada lebih dahulu jika Anda menginginkan perubahan atau pertumbuhan. Saya ulangi lagi, kebutuhan untuk mengakui kesalahan harus ada terlebih dahulu jika Anda menginginkan perubahan atau pertumbuhan. Sebelum kita mencermati nilai-nilai dan prioritas kita, kemudian mengubahnya menjadi lebih baik, lebih sehat, pertama-tama kita harus meragukan nilai-nilai yang kita miliki saat ini. Kita harus secara intelektual menelanjangi nilai-nilai tersebut, melihat kekeliruan dan bias yang ada, melihat bagaimana nilai-nilai tersebut tidak cocok dengan sebagian besar manusia di muka bumi. Kemudian menatap lekat-lekat ketidaktahuan kita dan mengakuinya, karena ketidaktahuan kita ternyata lebih besar dari diri kita sendiri. Bab keempat ya. Hukum menghindar Manson. Pasti Anda pernah mendengar hukum Parkinson. Pekerjaan merentang mengisi alokasi waktu yang tersedia untuk menuntaskannya. Anda juga tidak diragukan lagi telah mendengar hukum Murphy. Hal buruk yang mungkin terjadi akan sungguh terjadi. Ya, lain kali ketika Anda berada di sebuah pesta koktail yang glamor dan ingin membuat seseorang terkesan, coba ucapkan hukum menghindar Manson. Manson laws avoidance. Semakin banyak bahwa yang mengancam identitas Anda, semakin Anda berusaha menghindarinya. Ini berarti bahwa semakin banyak hal yang mengancam cara Anda memandang Anda sendiri. Cara Anda meyakini bahwa Anda akan menjadi sedemikian sukses atau tidak sukses. Cara Anda bisa menghayati nilai-nilai yang Anda yakini. Maka semakin sering Anda akan menghindari keinginan untuk mewujudkannya. Ketika Anda telah mengetahui cara Anda untuk bisa hidup di dunia ini, tentunya Anda merasakan semacam kenyamanan. Nah, setiap hal yang menggoyang kenyamanan tersebut, meskipun berpotensi membuat hidup jauh lebih baik, pada dasarnya menakutkan. Hukum Manson berlaku untuk hal yang baik dan buruk dalam kehidupan. Memiliki penghasilan jutaan dolar dapat mengancam identitas Anda, setara dengan kehilangan semua uang Anda. Menjadi seorang bintang rock yang terkenal bisa mengancam identitas Anda, setara dengan kehilangan pekerjaan Anda. Inilah mengapa orang-orang kadang takut sukses untuk alasan yang sama. Mereka takut gagal. Konsekuensi yang akan mereka jalani rupanya mengancam keyakinan mereka tentang identitas mereka sendiri. Anda menghindari menulis skenario yang sejatinya adalah mimpi Anda, karena jika melakukan itu akan timbul pertanyaan terhadap identitas diri Anda yang adalah seorang petugas klaim asuransi. Anda menghindari berbicara dengan suami tentang hasrat untuk lebih panas di atas ranjang karena obrolan itu akan menantang jati diri Anda sebagai wanita baik-baik. Wow, yang bermoral. Anda menghindari mengatakan kepada teman Anda bahwa Anda tak ingin lagi menemuinya karena mengakhiri suatu pertemanan akan bertentangan dengan identitas Anda sebagai orang yang baik dan pemaaf. Itu adalah kesempatan emas dan penting yang senantiasa kita lewatkan begitu saja karena mengancam pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Mengancam nilai-nilai yang telah kita pilih dan pelajari untuk kita hidup. Saya punya seorang teman yang bertahun-tahun menceritakan niatnya untuk memperkenalkan karya seninya secara online dan berusaha menjadi
seniman profesional, setidaknya semi-profesional. Dia berbicara mengenai hal ini selama bertahun-tahun, bahwa dia telah menyisihkan uang, bahwa dia bahkan membuat website yang berbeda dan telah mengunggah portofolionya, tetapi dia tidak pernah meluncurkan karyanya. Selalu ada alasan. Resolusi lukisannya tidak cukup bagus, atau dia baru saja melukis karya yang lebih bagus, atau masih belum ada waktu untuk melakukan hal tersebut. Tahun demi tahun berlalu dan dia tidak pernah melepaskan pekerjaan nyatanya. Mengapa? Karena meski mimpi akan penghasilan yang layak dari seni itu menyenangkan, ada ketakutan nyata jika dia nantinya menjadi seniman tak laku. Menjadi seniman tak laku jauh-jauh lebih mengerikan ketimbang menjadi seniman yang tak pernah didengar. Tidaknya dia nyaman dengan sebutan seniman yang tak pernah didengar. Saya punya teman lain, seorang jawara pesta, doyan minum-minum, dan gemar mengejar wanita-wanita. Setelah bertahun-tahun hidupnya mengejar kenikmatan, dia merasa dirinya sangat kesepian, depresi, dan tidak sehat. Dia ingin mengubah gaya hidup pestanya. Dia iri dengan beberapa orang di antara kami yang sedang menjalin hubungan dan lebih mantap daripada dia. Namun dia tidak pernah berubah. Setelah tahun demi tahun yang dilaluinya, malam demi malam yang hampa, botol demi botol, macam-macam alasannya selalu ada dalih untuk mengurungkan tekadnya. Identitasnya akan sangat terancam jika dia harus melepaskan gaya hidupnya. Jawara pesta, hanya itu yang dia ketahui. Itu identitasnya. Melepaskan jati dirinya sama saja melakukan harakiri psikologis. Bagi yang nggak tahu harakiri, itu bunuh diri. Kita semua memiliki nilai-nilai kita sendiri. Kita melindungi nilai-nilai kita ini. Kita mencoba untuk menghidupinya dan mencari pembenaran atasnya, serta merawatnya. Bahkan jika kita tidak bermaksud melakukannya, pasalnya itulah yang cara kerja otak kita. Seperti telah diketahui sebelumnya, terdapat sebuah bias dalam cara pikir kita yang asalnya dari apa yang sudah kita ketahui, apa yang kita yakini. Jika saya percaya bahwa saya adalah pria yang baik-baik, saya akan menghindari situasi yang berpotensi menentang keyakinan tersebut. Jika saya yakin diri saya adalah koki yang luar biasa, saya akan mencari kesempatan untuk membuktikan hal itu pada diri saya sendiri lagi dan lagi. Keyakinan selalu mengambil kendali atas diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa mengelak dari perilaku menghindar dan kepanikan tanpa kita mau mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, apa yang kita yakini dan apa yang tidak. Kita tidak akan mampu berubah. Dalam hal ini, mengenal diri sendiri atau menemukan diri sendiri bisa membahayakan. Ini bisa membuat Anda terpaku pada sebuah peran yang kaku dan membebani Anda dengan ekspektasi yang tidak penting. Ini bisa menutupi Anda dari potensi diri Anda dan peluang dari luar. Saya katakan jangan temukan diri Anda. Saya berkata jangan kenali diri Anda, karena inilah yang akan menjaga Anda untuk tetap berusaha dan mencari. Dan ini akan memaksa Anda untuk tetap rendah hati dalam pilihan Anda dan menerima berbagai perbedaan dari banyak orang. Sebab kelima, bunuh diri Anda sendiri. Buddhisme berpendapat bahwa ide tentang siapa diri Anda merupakan sebuah konstruksi mental yang sewenang-wenang, dan bahwa Anda sebaiknya melepaskan ide tentang keberadaan Anda sama sekali. Ide atau ukuran yang Anda gunakan untuk menyatakan diri Anda sesungguhnya dapat menjebak diri Anda, dan karena itu lebih baik Anda melepaskan segalanya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Buddhisme mendorong Anda untuk bodoh amat. Ini mungkin terdengar sinting, namun ada beberapa keuntungan psikologis jika kita menerapkan ini. Ketika kita melepaskan cerita-cerita tentang kita dan diri kita sendiri, kita membebaskan diri agar bisa benar-benar bertindak dan gagal dan tumbuh. Ketika seseorang mengaku kepada dirinya sendiri, kamu tahu, mungkin aku memang tidak terlalu baik dalam menjalin hubungan, maka dia tiba-tiba merasa bebas untuk mengambil tindakan dan menghentikan pernikahannya yang buruk. Dia tidak perlu melindungi jati dirinya dengan tetap berada dalam pernikahan yang menyedihkan dan buruk hanya untuk membuktikan bahwa sesuatu kepada dirinya sendiri. Ketika siswa mengaku kepada dirinya sendiri, kamu tahu, mungkin aku bukan seorang pemberontak, mungkin aku hanya takut, maka dia dimerdekakan untuk menjadi ambisius lagi. Dia tidak punya alasan untuk merasa terancam saat mengejar mimpi akademiknya dan mungkin gagal. Ketika seseorang petugas klaim asuransi mengakui bahwa, baiklah, barangkali tak ada yang unik atau istimewa dari mimpiku atau pekerjaanku, maka dia merdeka untuk mengirimkan
naskah skenario tersebut dan melihat apa yang akan terjadi. Saya punya kabar baik sekaligus kabar buruk untuk Anda. Sedikit saja yang unik dan istimewa dari masalah Anda, itulah mengapa mengikhlaskannya sangatlah memerdekakan. Wow. Anda merasakan ketakutan yang didasari oleh suatu kepastian yang tidak rasional, Anda cenderung akan terserap ke dalamnya. Jika Anda mengira bahwa pesawat yang Anda tumpangi akan jatuh, atau bahwa ide proyek Anda termasuk yang paling konyol dan akan ditertawakan semua orang, atau bahwa Anda adalah seorang yang akan dipilih semua orang untuk dicibir atau diabaikan. Secara implisit, Anda pun berkata demikian pada diri sendiri. Aku adalah perkecualian. Saya tidak seperti orang lain. Saya berbeda dan saya istimewa. Itulah bentuk narsisisme. Murni dan sederhana. Anda merasa seakan-akan masalah Anda layak untuk diperlakukan secara berbeda, bahwa masalah Anda memiliki rumus matematika yang unik sehingga tidak mengikuti hukum fisika alam semesta. Saran saya, jangan jadi istimewa, jangan jadi unik. Definisikan ulang ukuran. Oke, saya ulangi lagi. Definisikan ulang ukuran Anda dengan cara yang biasa dan umum. Pilihlah sebuah ukuran untuk diri Anda, bukan sebagai seorang primadona atau seorang jenius terselubung. Pilihlah ukuran diri Anda sendiri, bukan sebagai korban yang mengerikan atau suatu kegagalan yang suram. Sebagai gantinya, ukur diri Anda dengan identitas yang lebih biasa, seorang siswa, seorang rekan, seorang teman, seorang pencipta. Semakin sempit dan semakin langka suatu identitas yang Anda pilih, semua hal akan tampak semakin mengancam Anda. Untuk alasan itu, sedapat mungkin nyatakan diri Anda dengan cara yang paling sederhana dan paling biasa. Ini sering berarti melepaskan beberapa ide gila tentang diri Anda, bahwa Anda secara unik, cerdas, atau luar biasa bertalenta, atau menarik dalam konteks yang intimidatif, atau secara khusus menjadi korban dengan cara yang tidak pernah dapat dibayangkan seorang. Ini berarti melepaskan kepongahan Anda yang memandang diri Anda sebagai insan yang dinantikan oleh dunia. Ini berarti melepaskan kenikmatan semu yang selama ini telah Anda pompa ke dalam diri Anda, supaya hidup Anda bisa berjalan terus. Seperti seorang pecandu yang menyerahkan jarum, Anda akan mengalami penolakan saat mulainya, namun Anda akan merasa jauh lebih baik sesudahnya. Bab ke-6, cara menjadi tidak terlalu pasti pada diri sendiri. Menanyai diri sendiri dan meragukan pikiran dan keyakinan kita sendiri merupakan salah satu keahlian yang paling sulit untuk dikembangkan. Wow. Namun ini bisa dilakukan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang akan membantu Anda untuk mengembangkan sedikit kepastian dalam hidup Anda. Pertanyaan pertama, bagaimana jika saya salah? Seorang teman saya baru saja bertunangan. Laki-laki yang meminangnya cukup meyakinkan. Dia tidak minum keras, dia tidak memukulnya atau memperlakukannya dengan kasar. Dia ramah dan punya pekerjaan yang mapan. Namun sejak bertunangan, abang teman saya itu tidak henti menasihatinya tentang ketidakdewasaan pilihan hidupnya. Saya ulangi paragrafnya ya. Namun sejak bertunangan, abang teman saya itu tidak henti menasihatinya tentang ketidakdewasaan dalam pilihan hidupnya. Memperingati dia bahwa dia akan melukai dirinya sendiri jika hidup bersama dengan pria ini. Bahwa dia akan membuat suatu kesalahan, bahwa dia ceroboh. Dan setiap kali teman saya bertanya kepada abangnya, masalahmu apa sih? Emangnya kamu terganggu? Dia berlagak seakan-akan tidak ada masalah, bahwa tidak ada hal yang mengganggunya soal pertunangan. Dia hanya berusaha menolong dan menjaga adik perempuannya. Namun jelas ada sesuatu yang mengganggunya. Mungkin ini adalah bentuk ketidakamanannya sendiri tentang pernikahan. Mungkin ini hanya rivalitas antara saudara kandung semata. Mungkin ini adalah kecemburuan. Mungkin barangkali dia hanya tenggelam dalam perasaan menjadi korban.
bahwa dia tidak tahu bagaimana cara untuk menunjukkan kebahagiaan kepada orang lain tanpa pertama-tama membuat orang itu merasa hidupnya menderita. Terdapat aturan umum bahwa kita semua adalah pengamat yang paling buruk di dunia, khususnya jika diminta untuk mengamati diri kita sendiri. Saat kita marah atau cemburu atau kecewa, kadang kita justru menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Dan satu-satunya cara untuk menemukan hal ini adalah dengan melubangi baju zirah keyakinan kita sendiri, yaitu terus-menerus bertanya apa yang mungkin menjadi kekeliruan kita. Apakah saya cemburu? Apakah saya pencemburu? Dan jika demikian, mengapa? Apakah saya marah? Tidaklah dia benar. Saya hanya melindungi ego saya sendiri. Pertanyaan seperti ini perlu menjadi satu kebiasaan mental. Dalam banyak kesempatan, tindakan sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu membangkitkan kerendahan hati dan kasih sayang yang diperlukan untuk menyelesaikan banyak permasalahan kita. Namun penting untuk dicatat bahwa hanya karena Anda bertanya kepada diri Anda sendiri apakah Anda memiliki pemahaman yang keliru, tidak serta-merta berarti Anda sungguh memiliki pemahaman keliru tersebut. Jika suami Anda menghajar Anda hanya karena daging panggang yang gosong, dan Anda bertanya kepada diri Anda apakah Anda keliru mempercayai bahwa dia sedang memperlakukan Anda dengan tidak benar, tidak bisa dipungkiri ketika Anda benar. Saya ulangi lagi. Jika suami Anda menghajar Anda hanya karena daging panggang yang gosong, dan Anda bertanya kepada diri Anda apakah Anda keliru mempercayai bahwa dia sedang memperlakukan Anda dengan tidak benar, tidak bisa dimungkiri kadang Anda benar. Tujuannya hanya untuk melayangkan pertanyaan dan menertawakan pikiran kita pada saat itu, bukan untuk membenci diri Anda sendiri. Penting untuk diingat bahwa demi suatu perubahan di dalam hidup Anda harus pernah keliru akan sesuatu. Jika Anda duduk di sana merasa sedih hari demi hari, itu berarti Anda sudah keliru tentang suatu yang besar dalam kehidupan Anda. Dan jika Anda belum mampu menemukan kekeliruan tersebut dengan terus bertanya kepada diri Anda, maka tidak ada yang akan berubah. Pertanyaan kedua, apa artinya jika saya keliru? Banyak orang yang mampu bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka keliru, namun hanya sedikit yang mampu melangkah lebih jauh dan mengetahui dengan benar apa artinya jika mereka keliru. Penyebabnya adalah rasa sakit yang ada di balik kekeliruan kita tersebut. Langkah ini bukan saja mempertanyakan nilai-nilai kita, namun juga memaksa kita untuk mempertimbangkan apa jadinya dan seperti apa rasanya memiliki sebuah nilai yang bertentangan dan berbeda itu. Aristoteles menulis, tanda dari seorang terpelajar ada pada kemampuannya untuk menertawakan suatu pemikiran tanpa harus menerimanya. Mampu melihat dan mengevaluasi nilai-nilai yang berbeda tanpa. Saya ulangi lagi. Aristoteles menulis, tanda dari seorang yang terpelajar ada pada kemampuannya untuk menertawakan suatu pemikiran tanpa harus menerimanya. Mampu melihat dan mengevaluasi nilai-nilai yang berbeda tanpa perlu menerapkannya mungkin adalah keahlian utama yang dituntut untuk mengubah hidup seseorang dengan cara yang sangat berarti. Seperti kasus abang teman saya di atas. Pertanyaan untuk dirinya seharusnya, apa artinya jika ternyata pendapat saya keliru tentang pernikahan saudari saya? Kadang jawaban dari pertanyaan semacam itu cukup belak-belakan dengan bentuk jawaban seperti, saya seorang yang egois, rapuh, keparat, narsis. Jika dia keliru dan ternyata pertunangan saudarinya baik-baik saja, sehat dan bahagia, sungguh tidak ada penjelasan lain untuk perilaku sang abang selain dia memiliki rasa tidak aman dan nilai-nilai yang kacau. Dia mengira dirinya tahu apa yang terbaik untuk adiknya dan bahwa sang adik tidak bisa membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dia berasumsi dia memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan bagi saudarinya. Dia yakin dialah yang benar dan orang lain pasti salah. Bahkan ketika hal yang ini terkuak,
entah dalam diri abang teman saya itu maupun diri kita sendiri, pengakuan semacam itu sulit diterima. Ini menyakitkan. Itulah mengapa hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Meski demikian, pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan untuk menemukan masalah inti yang memicu perilaku kita yang menyebalkan. Pertanyaan ketiga, apakah kekeliruan dan akan menciptakan permasalahan yang lebih baik atau buruk ketimbang permasalahan saya sekarang, baik untuk diri saya maupun orang lain. Ini adalah cara paling jitu untuk menentukan apakah kita sudah menemukan beberapa nilai yang solid atau kita sepenuhnya orang yang gila yang kerjanya merecoki orang lain, termasuk diri kita sendiri. Di sini tujuannya adalah untuk melihat masalah mana yang lebih baik, karena seperti yang dikatakan si Pana Nyinyir, masalah kehidupan itu tidak ada akhirnya. Dalam kasus abang teman saya, pilihan apa yang dimilikinya? A. Terus membuat drama dan gesekan dalam keluarga, memperumit apa yang seharusnya menjadi saat yang membahagiakan, dan menghancurkan kepercayaan dan rasa hormat saudarinya, semua karena dia memiliki firasat, beberapa orang mungkin menyebutnya intuisi, bahwa laki-laki ini tidak baik untuknya. Atau B. Tidak mempercayai kemampuannya sendiri untuk menentukan mana yang benar atau mana yang salah atas kehidupan saudarinya, dan tetap rendah hati mempercayai kemampuannya untuk membuat keputusan sendiri, dan bahkan jika dia tidak bisa mempercayainya, menerima dan menghargai apapun itu sebagai bentuk cintanya kepada adiknya. Sebagian besar orang memilih opsi A, karena pilihan A adalah jalan tapak yang lebih mudah. Ini tidak memerlukan pemikiran yang rumit, tidak perlu berpikir dua kali, dan tidak ada penolakan keputusan yang mengganggu Anda. Pilihan A juga menciptakan kepedihan yang paling dalam bagi semua orang yang terlibat. Sementara pilihan B menjaga hubungan yang sehat dan bahagia yang dibangun di atas kepercayaan yang rasa hormat. Pilihan B memaksa orang untuk tetap rendah hati dan mengakui kelalaian. Pilihan B juga memungkinkan orang untuk tumbuh melampaui rasa tidak aman mereka, serta mengenali situasi manakala mereka menjadi impulsif atau tidak adil atau egois. Namun pilihan B ini sulit dan menyakitkan. Jadi sebagian besar orang tidak memilihnya. Abang teman saya ini saat memprotes pertunangan adiknya masuk ke dalam suatu peperangan imajinatif dengan dirinya sendiri. Tentu dia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk melindungi saudarinya. Namun seperti yang kita lihat, keyakinan bersifat sewenang-wenang, lebih parahnya, sekarang bisa dibuat-buat untuk membenarkan nilai dan ukuran yang telah kita pilih untuk diri kita sendiri. Jadinya dia memilih untuk menghancurkan hubungan dengan saudara perempuannya daripada mempertimbangkan kemungkinan dia bisa saja keliru. Meskipun pilihan yang terakhir dapat menolongnya lepas dari rasa tidak aman yang jelas membuatnya keliru, saya mencoba untuk hidup dengan sedikit aturan. Namun salah satu aturan yang telah saya terapkan selama bertahun-tahun adalah ini: jika saya merasa seseorang mengacaukan hidup saya, atau melihat ada orang lain yang hidupnya kacau, sebenarnya sayalah yang jauh lebih kacau. Saya telah mempelajari ini dari pengalaman. Saya menjadi seorang yang brengsek karena bertindak berdasarkan rasa tidak aman dan kepastian yang ternyata keliru. Lebih banyak daripada yang disakiti saya itu. Ini tidak baik. Ini berarti tidak ada hal-hal sudah barang pasti akan membuat hidup seorang itu kacau. Bukan pula berarti bahwa ada kalanya Anda bisa jadi lebih benar ketimbang orang kebanyakan. Ini hanyalah sebuah kenyataan. Jika rasanya seakan-akan Anda sedang melawan dunia, kemungkinannya adalah bahwa Anda sedang melawan diri Anda sendiri. Oke, 1 jam lebih coba kena menemani audiobook hari ini. Kalau sampai detik ini masih ada yang dengerin, terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir dan meluangkan waktu selama 1 jam ini. Mungkin ada yang skip pada menit ini, jadi sayang banget karena nggak dengerin isinya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah baca. Ini karena memang 1 jam dan nggak gampang untuk membaca buku selama 1 jam dan berbicara 1 jam. Untuk bab selanjutnya, semoga masih pada bisa ngikutin ya.
untuk bab ini saya tutup saja. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Saya akan ya. And see you in the next audiobook Indonesia. Selamat datang kembali di audio